Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sini. Pada video kali ini kita mau bikin game sederhana pakai Python. Namanya adalah Color Match Challenge kayak gini. Kita coba jalankan dulu ya. Nah nih, di sini intinya kita harus mencari warna yang sesuai soal yang ada di sini ya, ungu. Nah ini misal ada pink warnanya oranye, nah tetap harus kita cari pink. Terus ada biru ya, biru masih tetap biru, merah, ungu warna merah. Nah tetap warna ungu yang kita cari. Pink juga sama, terus apa lagi? Ungu, tetap ungu. Ya game over guys. Oke. Nah ini kita bisa coba lagi biru, biru, oranye, oranye lagi, oranye, kuning, hijau, ungu, oranye. Oh, aduh, tuh kan. Oranye mana oranye? Nah, itu dia. Oke, bisa menang. Dan juga ada nyawanya ya. Tadi ya kalian bisa amati di sini ada nyawa, ada skor, level, dan ada waktunya juga dalam mengerjakannya. Oke, cukup sederhana. So let's go. Kita bisa langsung mulai aja, teman-teman. Kita pindah ke VS Code ya di sini. Udah kita buka VS Code, terus kita bikin satu file baru aja di sini. Misal namanya adalah apa ya? Color color match kayak gini. Itu saya bener nggak ya? Color match. Harusnya bener kayak gini ya. Color match.py. Enter. Nah, nih kita akan mulai aja ya, teman-teman, dengan menambahkan bahan-bahan yang mau kita pakai. Karena nanti kita bakal bikinnya pakai Python, maka teman-teman harus menggunakan namanya Pygame. Oke, kita langsung bisa kasih di sini ya, teman-teman. Kayak gini. Kita langsung aja import Pygame seperti ini ya, teman-teman, bawahnya. Terus kita tambahkan juga di bawahnya. Untuk menggunakan Pygame, selain kita import, kita harus pakai init ya. Tambahin aja init di sini bawahnya. Nah, ini kayak gini. Jadi init ini kita gunakan untuk aktivasi ya, teman-teman. Jadi semua hal yang ingin kita pakai, kita bisa aktifkan menggunakan init seperti ini. Nah, ini dia. Coba kita jalankan di sini. Harusnya sih udah aman, nggak ada yang error ya. Oke, seperti ini. Bagus. Kemudian di bawahnya, nah nanti kita mau setting awal dulu ya terkait apa namanya window dari game kita, teman-teman, di sini. Nah, tinggal kita tambahkan beberapa hal untuk inisialisasi dari window kita. Pertama ada width untuk lebarnya, terus ada height untuk tingginya. Habis itu kita kasih width-nya 500, terus height-nya 650. Itu ukuran dari screen kita. Habis itu kita langsung tambahkan juga ada FPS di sini ya, teman-teman. FPS ini berarti apa? Dia yang kita gunakan untuk ngeset ya frame per second-nya. Kita kasih aja 60 FPS di sini. Oke. Berikutnya, teman-teman, di sini kita akan tambahin ya beberapa hal. Pertama kita bikin dulu kelas utamanya, teman-teman. Namanya adalah Color Match Game. Ini adalah kelas utama kita yang nanti bakal kita kasih beberapa method ya di dalamnya. Nah, pertama kita harus inisiasi dulu ya beberapa hal yang kita perlukan di dalam kelas ini. Karena ini nanti bakal jadi objek game utamanya, teman-teman. Kelas Color Match Game. Jadi, pertama kita langsung aja kasih di sini, teman-teman ya, satu konstruktor ya, kita bikin dengan double underscore init, double underscore, jangan lupa ya, ini konstruktor. Jadi ketika kita membuat satu objek color match game, dia nanti akan secara otomatis menggunakan atau memanggil init ini ya, konstruktornya, yang mana nanti bakal kita isi dengan data yang diperlukan dari gamenya. Oke. Oke, berikutnya teman-teman di sini kita bakal langsung aja bikin. Pertama adalah screen-nya itu sendiri. Jadi di sini kita bikin objek screen-nya, teman-teman ya, dari Pygame, display, terus kita kasih set mode untuk ngasih ukurannya di sini ya, teman-teman. Width dan height-nya yang udah kita bikin di atas, kita set 500 kali 650 ya. Di sini kita bikin screen-nya dulu. Oke. Berikutnya kita bakal buat atau memberi keterangan ya, teman-teman. Set caption di sini kita kasih captionnya misal kayak gini, color match dasar atau ya basic color match. Ini caption yang kita gunakan untuk memberi nama dari windownya. Jadi yang bakal keluar di windownya nanti bakal ada nama ini, color match dasar. Oke, berikutnya di sini kita bikin clock. Nah, clock ini yang nanti bakal kita pakai untuk membuat apa ya, FPS-nya ya, teman-teman, atau ngeset FPS-nya. Kita perlu namanya clock ini. Oke, ini 3 hal dasar dulu yang perlu kalian tambahin ya. Silahkan bisa ditambahin dulu ya, teman-teman.
Taruh apa tadi? Oke, setelah itu kita bakal tambahin di sini satu metode ya untuk nge-run alias untuk menjalankan seluruh isi gamenya ya teman-teman. Nanti di dalam sini kita muat while true alias game loopnya. Jadi kita akan update terus screen yang ingin kita tampilkan teman-teman dengan menambahkan metode run ini. Ini dia, kalian bisa lihat di sini ya, dev run self. Ini adalah metode yang kita gunakan nanti untuk menjalankan gamenya terus menerus. Nah, di dalam sini teman-teman kita akan bikin satu variabel dulu ya teman-teman, running sama dengan true. Ini sebagai flag aja alias penanda bahwa kita sedang menjalankan gamenya alias gamenya sedang apakah running, ya true, betul. Oke, berikutnya di bawahnya kita kasih, nah ini dia while running alias selama gamenya running atau gamenya berjalan, dia nanti akan mengupdate alias memperbarui terus menerus frame dari scene yang akan kita tampilkan di dalam game kita. Nah, di dalam sini mau kita isi dengan apa, teman-teman? Nah, pertama kita mau isi dengan apa? Display flip. Oke, Pygame display flip. Ini adalah cara kita untuk update terus-menerus. Sebenarnya bisa flip, bisa update ya, teman-teman. Ini bisa kita ganti dengan update kayak gini juga sebenarnya. Ya kan? Atau dengan flip tadi juga bisa. Nah, ini dia. Pakai flip. Oke. Ini sebenarnya sama aja, cuma kalau yang update itu bisa kita kasih argumen tambahan di sini ya teman-teman. Secara spesifik kita mau update yang bagian mana aja. Misal ini kita mau update boxnya doang, kita bisa tambahin di sini misal box gitu doang, ya kan. Nah, kalau kita pengen seluruh halaman, kita bisa hilangkan argumennya. Nih kita seluruh halaman bakal kita update terus. Atau kita bisa juga pakai flip tadi teman-teman ya, untuk memperbarui scene yang akan kita tampilkan dari seluruh window gamenya teman-teman. Oke. Kayak gitu bedanya flip dan update. Nah, bawahnya kita tinggal tambahin aja clock, tick, terus kita set FPS-nya berapa. Nah, inilah cara kita untuk mengaktifkan FPS-nya, teman-teman. Yang kita ngeset FPS-nya di sini FPS kita kasih 60 ya dari clock yang udah kita bikin di init tadi di sini. Self clock kita udah bikin objek clock-nya untuk timernya, terus kita tinggal kasih aja atau aktifkan dengan clock.tick. Kita set FPS-nya berapa? Misal di sini 60 FPS. Nah, habis itu kita perlu tambahin juga satu hal lagi teman-teman ya di dalam run ini, yaitu pygame.quit. Jadi intinya apa? Ketika udah runningnya udah false alias udah selesai nih, maka secara otomatis dia akan quit. Ya, pygame-nya akan quit alias keluar dari window-nya. Ya, gamenya kayak itu. Intinya udah selesai gitu aja teman-teman. Buat yang pygame quit ini. Habis itu di baris terakhir teman-teman ya, ini kita keluar dari kelas dulu. Kelasnya udah cukup sementara segini dulu teman-teman. Terus kita lanjutin di bawah sini untuk menjalankan secara secara main, secara program utamanya ini teman-teman. Ya, if name sama dengan main. Jadi program utamanya ini kita bikin satu objek gamenya. Ini dia game sama dengan color match game, yaitu kelas yang udah kita bikin di atas tadi ya, color match yang ini. Ini ya color match. Oke, habis itu kita akan jalankan, ya kan? Kita panggil apa? Method run. Oke, method run ini yang bakal kita jalankan terus-menerus selama gamenya berjalan, teman-teman ya. Atau selama kita menjalankan gamenya atau kita execute program yang udah kita bikin di sini. Nah, jadi bisa kita jalankan aja di sini ya, teman-teman. Ini dia. Kita lihat, nah, boom. Oke. Kita punya window gamenya masih kosong ya teman-teman, seperti ini. Kalian bisa lihat, kalian bisa amati tuh, not responding ya, emang kayak gini. Oke, karena belum ada apa-apanya ya di sini teman-teman, emang masih kosongan doang. Kalau kalian amati juga ya tadi di atas ini nih, kalian bisa amati. Oke, bentar nih, coba kita tutup dulu. Nah, ini dia not responding yang ini ya tadi teman-teman. Kalian bisa lihat di sini color match dasar not responding ya, ini not responding anggap aja nggak ada. Oke, kalian bisa lihat set captionnya tadi udah aktif di sini ya, color match dasar ada apa nih, emojian kayak gini teman-teman, dan dia emang udah nampil kayak gini. Memang belum ada apa-apanya karena belum kita tambahin beberapa objek di dalam situ. Oke, kita silang dulu aja.
Nah, ini kita close aja, not responding. Oke, nah tuh, aduh apa nih? Nah, dah, oke. Sip, ini bisa kita tutup dulu. Coba kita buka lagi di sini ya. Nice. Oke, berikutnya apa teman-teman? Kita bakal membuat bank warna. Oke, bank warna itu gimana? Jadi di sini nanti teman-teman kita bakal bikin satu kelas dulu ya. Oke, kelas color sebut aja kayak gini. Ini adalah kelas khusus yang kita gunakan untuk menyimpan berbagai warna yang ingin kita tampilkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman nih, kalian bisa lihat aja ya. Contoh nih kita kasih aja white kayak gini, terus bawahnya kita kasih black mungkin kayak gini, terus gray, light gray, terus apa lagi nih? Red, terus ada blue, terus green, ya kan, yellow, terserah teman-teman mau nambahin apa ya. Ini contoh aja kayak gini. Beberapa warna, kayak pink juga, dark red juga ada. Oke, habis itu setelah kita nambahin variabel-variabel warna ini, teman-teman, kita perlu mengumpulkan dalam satu list ya, teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Kita kumpulin aja mereka semua dalam satu list game colors kayak gini ya. Kita urutin, ya terserah sih sebenarnya. Untuk ini game colors ini kita gunakan nanti untuk apa ya? Buat pertanyaan dan jawabannya, teman-teman. Nah, kalau yang lainnya nih kayak yang light gray terus dark red. Nah, ini cuma kita gunakan sebagai nanti tampilan aja teman-teman. Jadi tampilan ada menunya, terus ada tulisan-tulisan. Nah, itu kita pakainya itu. Nah, selain itu kita harus simpan di dalam satu list dulu nih. Namanya game colors. Nah, inilah yang warna-warna yang nanti mau kita bikin jadi pertanyaan teman-teman atau kuisnya. Oke. Nah, jangan lupa juga bawahnya kita kasih colors name. Karena di sini kan kita cuma baru membuat apa namanya? Cuma baru membuat variabel isinya kode warna. Kode warnanya RGB seperti ini, teman-teman ya. Nah, bawahnya kita harus sesuaikan dengan nama dari warnanya. Urutin aja, samain kayak atas ya, teman-teman ya. Misal itu red, blue biru, green hijau, yellow kuning, terus purple itu ungu, orange berarti kita kasih oranye mungkin, terus juga ada pink atau merah muda mungkin. Oke, kayak gini teman-teman. Buat bank warnanya. Oke, nah kalian bisa tambahin dulu nih untuk warna-warna apa yang ingin kalian pakai di sini. Oke, boleh sama, boleh divariasikan, bebas aja, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya teman kita geser ke bawah ya. Kita kembali ke color match scheme yang tadi, teman-teman di sini ya. Nah, kita pengen bikin satu kelas baru teman-teman karena nanti kita akan menampilkan ya di dalam gamenya. Nah di sini kita kok kelas ya, sorry, method baru teman-teman ya, namanya draw game. Ini adalah cara kita untuk menampilkan halaman gamenya. Oke, draw game. Jadi ini mungkin awalnya dulu teman-teman ya, kita kasih dulu dengan fill alias kita isi dengan warnanya dulu. Nah kita sebut dulu class color yang ada di atas tadi ya teman-teman. Nah di sini kita udah bikin class color di sini ya, kita sebut. Habis itu kita kasih warnanya apa? Mau sebagai backgroundnya, kita kasih aja white di sini ya teman-teman yang udah kita bikin di atas. Oke, boleh kita kasih jarak seperti ini. Nah, ini kita lihat di atas ya, ada white 255 255 RGB-nya. Oke, draw game kita mau pengen ini adalah saat kita bikin atau saat kita memainkan game, halaman gamenya, halaman kuisnya teman-teman. Draw game. Ini dia, kita kasih background colornya dengan ini self screen fill colornya white. Oke, habis itu kita geser ke bawah di run teman-teman di sini ya. Nah, kita harus panggil method yang udah kita bikin yaitu draw game di sini teman-teman ya. Kalau nggak dipanggil ya dia nggak akan muncul nanti. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, ini kita bisa jalankan ya untuk melihat hasil sementaranya seperti apa. Nah, kita coba jalankan aja di sini. Nah, ini dia ya, kalian bisa lihat di sini sudah bisa tampil dengan background warna putih aja. Awalnya dia masih kosong yang hitam doang. Nah, ini sekarang udah jadi putih karena kita kasih ini teman-teman ya, tadi kita kasih apa tadi namanya screen fill dengan warnanya putih yang udah kita simpan di dalam class color tadi. Oke, seperti ini. Mantap nih. Oke, berikutnya teman-teman, di sini kita akan menambahkan satu metode baru ya teman-teman untuk membuat dan juga menampilkan teks yang ingin kita tampilkan di halaman dari window game kita. Jadi kita bisa bikin aja satu metode baru di sini, kasih aja nama misal draw text ya teman-teman untuk membuat dan juga menampilkan. Nah, nanti kita butuh beberapa parameter ya di sini, ada teks yang ingin ditampilkan apa, tulisannya apa.
Terus fontnya apa? Kita nanti rencana pengen ada 3 jenis font ya. Secara ukuran aja sebenarnya. Mau yang small, medium, atau yang large, alias yang besar, kecil, atau sedang. Oke. Habis itu kita juga set warnanya apa untuk teksnya. Kita juga kasih posisi XY-nya, koordinatnya mau di bagian mana. Terus kita juga kasih flag di sini ya. Dia pengen center atau enggak. Nah, nih. Kita kasih default value buat parameter center ini false ya, teman-teman, karena kita pengennya dia defaultnya di apa ya, rata kiri ya, teman-teman ya. Left alignment. Oke. Nah, di bawahnya dalamnya kita bikin satu surface, teman-teman, kayak gini ya. Font, render, text, terus kita kasih terus color ya, teman-teman. Jadi surface ini apa? Surface ini adalah satu objek baru ya, teman-teman, yang mana kita menambahkan teks. Di sini kalian bisa lihat ya, nih teksnya apa nanti sesuai dengan yang kita masukin, ya kan? Nah, ini dia di render nih, kalian bisa amati di sini. Oke. Terus kita kasih true dan colornya apa, teman-teman, di sini. Ini dia. Ya, tuh. Nah, seperti ini. Jadi untuk tampilin, untuk menambahkan teks, teman-teman. Oke, dan juga dia akan ngeset warnanya apa dengan color di sini. Seperti ini. Habis itu di bawahnya kita bakal bikin satu rectangle ya, dari surface terus get rect, teman-teman. Kita ambil rectangle-nya alias apa ya, kotak yang menampung dari teks tersebut. Oke. Nah, terus di bawahnya sini kita tambahkan kalau dia centernya true, maka kita akan set nih di sini, teman-teman ya. Rectangle center sama dengan kita kasih aja X dan Y-nya, teman-teman. Kita save di dalam apa namanya ya, variable, bukan variable ya, property, teman-teman, sorry ya. Rectangle center, property centernya kita kasih XY untuk posisinya ya. Habis itu kalau else, maka dia akan kita set property top leftnya dengan XY juga, alias posisinya mau di mana. Oke, setelah kayak gini tinggal kita kasih aja ya, teman-teman, untuk menampilkan di dalam screen. Kita menggunakan apa? Screen bleed, teman-teman, untuk menampilkan surface alias teks yang tadi udah dibikin di atas ya, pakai render kayak gini, surface. Habis itu kita kasih juga rectangle-nya. Oke, untuk ngeset posisinya di bagian mana. Nih ya, yang draw text, teman-teman. Kayak gini, silakan mungkin bisa ditambahin dulu. Oke. Berikutnya, kalau udah kalian tambahin ya, di sini kita mau bikin beberapa hal lagi ya, properti di dalam color match scheme, teman-teman. Pertama, kita tambahkan ini tadi yang udah kita bahas atau udah aku bilang tadi di awal, bahwa ada font big alias yang large, teman-teman. Di sini kita bikin ada 3 ya nanti rencana. Nah, pertama kita kasih kayak gini. Kita bikin satu objek dari font, teman-teman. Kita kasih sistem fontnya yaitu Arial di sini. Terus kita kasih juga ukurannya 48 dan kita set jadi bold sama dengan true kayak gini, teman-teman, biar dia tebel ya. Bawahnya, nah, ngomong-ngomong font big ini nanti rencana mau kita bikin sebagai kayak apa ya, judulnya ya, teman-teman ya. Terus ada font medium, bawahnya sini kita bikin sama Pygame font, sistem font. Kita kasih juga Arial. Nah, ukurannya mungkin agak kecil ya, kasih aja 32 di sini, teman-teman. Jadi dia nggak perlu bold, nggak apa-apa. Terus yang di sini bawahnya lagi ada small, yang ketiga ya. Sama Pygame font, sistem font, Arial. Nah, ukurannya kita kasih agak kecilan dikit ya, yaitu 24 di sini. Oke ya, seperti ini untuk font-font. Nah, font ini nanti, font big, medium, atau small, kita akan masukin ke dalam sini nanti, teman-teman, sebagai argumen di dalam fontnya. Dia jenis fontnya apa, ukurannya yang sedang, besar, atau kecil. Oke, kayak gini. Mungkin bisa ditambahkan dulu nih, 3 jenis font, teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita lanjutin bawahnya ya, teman-teman. Kita nanti mau coba untuk tampilin 2 hal dulu ya. Yang pertama ada score, karena kan nanti bakal kita hitung juga skornya berapa. Terus bawahnya kita juga mau tampilin levelnya. Dia udah masuk ke level berapa. Nah, di sini kita skornya mulai dari 0, levelnya mulai dari 1. Oke, seperti ini, teman-teman. Nice. Ditambahkan dulu 2 properti ya, skor dan level. Oke. Kalau udah, berikutnya teman-teman, kita ke bawah ya di dalam draw game. Karena nanti kita mau tambahin atau tampilkan di sini ya, teman-teman, ketika gamenya jalan. Oke, kita bikin menggunakan draw text yang udah kita bikin atau kita tambahkan di atas tadi ya, teman-teman, yang ini. Oke. Di sini kita mau masukin dulu ya, teman-teman. Kita mau tampilin pertama adalah skornya dulu nih. Oke, ntar coba kita scroll ke atas sedikit.
Oke, scrollnya kita pakai format print kayak gini. Kita coba dulu self score-nya yang atas tadi yang udah kita bikin di init ya, di konstruktor score-nya. Terus kita susun di sini fontnya adalah medium, teman-teman, seperti ini. Fontnya medium karena kita pengen tengah-tengah, ini sedang ya ukurannya. Terus colornya kita set aja hitam ya, pakai color black. Terus ukurannya 20. Ukurannya X-nya atau Y, X dan Y ada posisinya ya, teman-teman. Kita kasih 20-20 seperti ini. Oke, terus di sini kita nggak perlu tambahin center true atau false karena kita pengennya dia default value-nya aja false ya, teman-teman. Karena kita pengen ditaruh di bagian kiri, teman-teman, kiri atas ya, top left tadi. Oke, bawahnya sama caranya, kita tinggal kasih draw text, terus kata-katanya apa, misalnya ini level, terus kita sebut juga levelnya yang udah kita bikin di konstruktor yang tadi ya, bareng sama score kayak gitu. Terus kita tambahkan di sini argumen yang kedua adalah fontnya masih sama, fontnya medium, terus colornya juga black. Kita kasih dia di 20. Nah, Y-nya 60, teman-teman. Jadi dia agak geser ke bawah. Jadi di Pygame ini ngomong-ngomong ya, teman-teman, semakin ke bawah itu semakin nambah Y-nya. Oke, nih 20 itu yang agak atas, 60 itu yang agak bawah. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Oke, seperti ini untuk nambahin teks. Silahkan bisa ditambah dulu teksnya. Ntar bisa dicoba-coba aja kalau kurang sesuai dengan di window-nya kalian. Harusnya sih sama ya. Nah, mungkin kita coba jalankan dulu aja. Hasilnya seperti apa. Nah, ini dia. Kalian bisa amati ya. Udah ada tulisannya, skornya 0, levelnya 1. Atau ini dasar ya. Karena nanti kita bakal coba dulu bikin satu level dulu, teman-teman. Seperti ini. Oke, udah cukup bagus. Udah kelihatan ya skornya 0, terus level 1 dasar. Seperti itu, mantap nih teman-teman. Silakan bisa dicoba dulu, ditambahkan, dijalankan ya. Kalau ada yang error, silakan bisa dimundurin lagi aja nih videonya, terus dicek satu per satu. Gitu. Oke, kita lanjutin teman-teman. Nah, tadi kan kita udah nyoba, tapi masih ada kayak not respondingnya ya teman-teman. Maka di sini kita perbaiki dulu not respondingnya biar kita nanti nyaman ya ke depannya buat nyoba-nyoba. Nah, caranya jadi kita tinggal langsung aja di while running di sini ya, teman-teman. Oke. Di dalam sini sebelum draw game, nah kita harus ngecek eventnya, teman-teman. Nah, ini dia ya. For event in Pygame event, nah kita ambil seluruh event yang bisa atau yang ada di dalam Pygame nih, teman-teman ya, event di Pygame. Oke. Kita akses semuanya. Nah, kalau eventnya itu tipenya sama dengan Pygame ya, atau pygame.quit, teman-teman, yang mana kita keluar dari gamenya. Oke, maka di sini kita ubah nih runningnya sama dengan false, teman-teman. Oke, runningnya sama dengan false berarti apa? Ya udah, dia kan awalnya runningnya true, kita menjadi false berarti apa? Dia akan berhenti. Jadi yang dari tadi not responding itu karena while-nya terus menerus berjalan, teman-teman, tanpa adanya checking condition ini yang mengubah runningnya jadi false. Nah, ini kalau kita jalankan lagi ya, teman-teman. Nah, ini ya kita coba jalankan lagi. Kita lihat tuh, dia udah nggak ada error-errornya lagi. Nah, ini bisa langsung kita silang aja nih. Tidak ada not responding. Nah, itu dia, teman-teman. Ya, itu memperbaikinya. Ya, itu bisa kalian tambahin dulu deh yang bagian ini ya. For event bla 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 nih. Oke? Seperti itu. Yap, kita lanjutin teman-teman ya. Sekarang kita geser ke atas sedikit di sini ya, di draw game. Nah, selain tadi nampilin skor dan level, kita mau tambahin juga ya. Buat nampilin satu lagi ya, pakai draw text. Terus kita bakal kasih kayak semacam soalnya ya, teman-teman ya, atau pertanyaannya. Jadi kita mau kasih tulisan klik warna di situ. Nah, untuk klik warna ini kita pakainya font small alias yang ukurannya kecil ya, teman-teman. Kita kasih colornya masih sama, black. Habis itu kita pengen taruh dia di tengah-tengah, teman-teman. Makanya di sini kita kasih width bagi 2. Bagi 2-nya ini pakai double slash, berarti kita pengen nanti hasilnya adalah integer. Karena kita nggak mau float ya, nggak mau ada yang koma-koma gitu. Jadi kayak gitu. Y-nya seperti itu, dan nih di sini kita ubah juga flag-nya jadi true, alias dia akan di center nanti, teman-teman, di tengah-tengah. Nah, ini kita coba aja. Oke, nah itu dia. Tuh, klik warna, dia udah di tengah-tengah. Seperti ini, teman-teman. Nah, tuh, bisa kalian tambahin aja. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita scroll ke atas ya, teman-teman. Kita nanti mau nambahin tulisan warnanya. Kan klik warna.
Misal tadi mana? Klik warna. Nah, bawahnya nanti bakal muncul warna secara random, teman-teman. Secara random dan warna dari teksnya pun random. Kayak yang tadi kita udah lihat contohnya ya. Misal warnanya merah, tulisannya merah tapi warnanya kuning misal. Atau merah tapi tetap merah juga bisa. Oke. Nah, jadi ini kita nanti bakal coba dulu bikin, nanti di bawahnya klik warna ini bakal muncul ya, teman-teman. Nah, pertama kita perlu menambahkan beberapa hal dulu ya di bagian konstruktornya di sini ya. Kita bikin aja satu atau beberapa properti ya. Pertama, teman-teman, kita bikin target color index. Jadi target color index ini dia nanti yang apa ya, sebagai index. Kita kan ada list ya di atas tadi ya, teman-teman, ini ada game colors. Nah, ini kita ada list dan kita nanti bakal akses berdasarkan indeksnya. Target color yang mau kita ambil itu mana? Nah, nanti kita bakal set secara random ya. Cuma untuk sementara kita kasih 0 dulu, jadi itu red ya, berarti merah. Terus bawahnya juga sama. Target color name. Nah, di sini juga kita kasih contohnya di sini merah ya. Kita contoh dulu ya, merah. Sebenarnya juga bisa random ya, teman-teman. Ntar kita bikin secara random untuk name-nya di sini ya, merah. Ataupun sorry, ya ini name-nya merah, berarti game color-nya itu ke 0, berarti ya red. Oke. Habis itu apa lagi? Nah, di sini kita tambahkan juga displayed color index. Jadi kita nanti pengen display alias menampilkannya itu indeks warna yang mana gitu ya. Tadi kan kita pengen ubah nih, misal merah tapi tulisannya merah tapi warnanya kuning misal. Nah, ya udah, ntar kita bakal random juga yang ini, randomize yang ini, display color index. Jadi inilah yang mempengaruhi nanti warna dari tulisan merah ini, teman-teman. Oke, nah ini semua nanti bakal kita random ya. Ini bakal random, ini juga tulisannya random, ini juga random. Nah, sementara kita coba tampilkan dulu aja biar nanti kelihatan biar nanti apa ya, kebayang aja tempat kita naruh tuh teksnya itu di mana. Oke, seperti itu. Habis itu kita scroll ke bawah lagi di bagian draw game. Ini dia di bagian draw game ya. Nah, kita tambahkan satu teks lagi di bawahnya sini mungkin ya, teman-teman. Nah, ini dia. Sini kita bikin sama masih pakai draw text ya. Terus kita kasih aja target color name-nya. Tadi kan yang kita bikin di sini ya. Ini mungkin kita coba sembunyikan dulu biar kelihatan. Nah, ini dia yang merah. Oke. Habis itu kita mau kasih dia fontnya big ya, yang besar dan juga tebal, teman-teman. Terus di sini kita kasih warnanya ya sesuai indeksnya dengan display color index. Nah, yang udah kita set di sini. Nah, ini sementara kita kasih 0 dulu. Oke. Nanti bakal kita randomize display color indexnya dengan ya warna-warna yang lain atau bisa juga dengan warna itu sendiri. Oke, habis itu di sini kita juga tambahkan width per 2 untuk naruh di tengah-tengah ya, teman-teman. Oke, terus tadi kayaknya nggak mau nih, kita coba klik. Nah, ini dia kayak gini ya. Oke, habis tuh Y-nya 200 kita pengen taruh ya di bawah tulisan klik warna tadi sekitar 200, teman-teman ya. Terus kita kasih true untuk naruh dia di tengah-tengah alias ngeset centernya. Oke, kayak gini kurang lebih buat tulisan warnanya ya. Nah, ini kita coba jalankan aja, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, udah cukup tepat di sini ya, klik warna. Warna apa yang mau kita atau yang disuruh ngeklik? Warna merah contohnya di sini. Nah, nanti bakal kita tambahkan juga kotak-kotak di sini sebagai pilihan warnanya. Oke, sementara bisa menampilkan apa ya, soalnya atau pertanyaannya ya, mau disuruh ngeklik warna apa gitu. Oke, silakan bisa dicoba dulu nih. Oke, berikutnya teman-teman kita mau nambahin boxnya ya, karena kan kita tadi udah memberi keterangan warnanya apa ya kan, namanya apa, misal tadi merah tulisannya, terus sekarang kita bakal tambahin box di bawahnya ya, box di bawahnya. Nah, untuk bikin box teman-teman, nah kita harus membuat satu kelas baru ya. Setelah ini ada kelas color, nah kita bakal bikin kelas satu lagi di bawahnya sini mungkin ya. Ini kita kasih space. Nah, kita bikin satu kelas lagi namanya adalah color box kayak gini mungkin. Oke, coba scroll atas sedikit. Ini color box kayak gini. Nah, di kelas color box inilah kita nanti bakal bikin ya box-box kotak-kotak yang menjadi opsi pilihan warnanya apa. Oke. Jadi bisa langsung aja kita bikin konstruktornya dulu di sini ya seperti biasa. Terus kita
mau masukin beberapa data ya, kayak posisinya XY di sini, terus ukurannya ya kan, size, terus color, untuk warna-warnanya ya. Habis tuh, nah ya tentu saja kita bikin rectangle-nya dulu teman-teman ya, alias kotaknya, untuk bikin box dari pygame.rect di sini. Terus nanti juga kita set posisinya di mana XY dan size-nya di sini, karena kita pengen nanti pengennya kotak ya atau persegi, maka size-nya di sini sama ya, width dan juga height-nya. Oke, kita samain aja size. Habis itu kita set juga warnanya apa di sini. Ya, kita simpan dulu dengan property self color, kita simpan warna yang dimasukkan di situ apa. Oke. Berikutnya kita tambahkan juga method draw. Nah, method draw inilah yang kita gunakan untuk menampilkan kotak yang udah kita bikin. Kemudian di atas sudah bikin rect tuh. Nah, tinggal kita tampilkan di sini ya, pakai draw. Di sini kita masukin satu parameter yaitu screen, di mana kita mau nempelin atau menampilkan si rectangle-nya di screen tersebut. Nah, ini dia draw rectangle. Kita mau taruh di screen dan set aja warnanya apa, dan ya udah kita sebut properti rectangle-nya apa, dan juga kita kasih border radius untuk melengkungkan pojok-pojoknya ya teman-teman ya, di sudut-sudutnya. Nah, ini kalau nggak ada border radius dia nanti bakal lancip. Nah, kita pengen dia agak melengkung, jadi kita kasih border radius di sini. Nah, habis itu setelah kasih border radius teman-teman, tinggal kita lanjutin aja untuk membuat objeknya. Nah, kita scroll ke bawah di bagian color match game tadi ya, di kelas color match game lagi teman-teman. Di sini ini mungkin kita bisa sembunyikan aja. Nah, di draw game seperti yang kita nampilkan teks tadi ya teman-teman, di sini kita bikin satu objek baru ya, katakanlah box. Di sini kita panggil pakai kelas color box yang udah kita bikin di atas tadi ya, color box. Kita kasih width-nya di sini di tengah-tengah ya, terus Y-nya ini agak bawahan dari teks warnanya tadi, misal merah tadi ya teman-teman. Terus di sini size-nya 100 kali 100, dan kita kasih warnanya, kita samain aja display color ya teman-teman. Di sini untuk contoh dulu aja ya, kita pengen menampilkan satu box dulu. Oke, terus untuk nampilin ya tadi udah kita bikin ya di atas, pakai apa, method draw untuk menampilkan. Ini kita kasih aja draw di sini dan kita sebut screen-nya. Oke, kurang lebih kayak gini untuk menampilkan satu box aja teman-teman. Nah, ini sekarang kita coba jalankan dan boom, ini dia. Oke, udah berhasil menampilkan satu box teman-teman kayak gini ya untuk pilihan warnanya. Oke, nah ini masih flat banget boxnya. Nanti bakal kita tambahin juga untuk kayak semacam hover, efek hover dan juga bayangan. Oke, nah ini dia, kalian bisa coba dulu untuk nambahin atau menampilkan satu box pakai kelas color box tadi yang ada di ini atas nih, color box. Terus kita bikin satu objek di sini dan tinggal ditampilin aja gitu. Berikutnya teman-teman, kita mau tambahin shadow atau bayangan dulu ya teman-teman di sini. Nah, sekalian bisa scroll ke atas dulu di color box yang di draw tadi. Nah, tadi kan kita langsung menampilkan rectangle-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita mau coba bikin efek bayangannya ya. Jadi kalian bisa langsung ke sini. Kalian harus naruhnya di atas atau sebelum dari rectangle aslinya ya teman-teman, karena kita pengen dia di belakangnya, maka kita harus gambar dulu di atasnya sini. Oke, tinggal kita bikin satu lagi di sini, katakanlah shadow ya kan. Kita bikin dari copyan rectangle-nya teman-teman, kayak caranya rect.copy kayak gini. Habis itu kita ubah sedikit posisi X-nya ya, dia kita kasih plus 4 ya kan, geser sedikit ke kanan teman-teman. Habis itu yang Y juga sama, kita kasih geser ke 4 dikit kayak gini, geser ke bawah dikit nanti dia. Oke, habis itu kita tinggal draw aja ya teman-teman rectangle tersebut di dalam screen. Terus colornya kita ubah dikit dengan gray teman-teman, biar dia agak biar dia agak ada efek bayang-bayangnya gitulah ya teman-teman di sini. Nah, oke, terus di sini tinggal kita kasih aja shadow-nya rectangle, buat rectangle-nya. Habis itu border radius kita kasih 10. Oke, kayak gini. Coba kita jalankan. Nah, ini dia. Oh, bentar. Ini ada yang keliru nih. Ini malah jadi hitam nih.
Oke, mungkin kita bisa ganti jadi gray atau hitam, sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman, bebas aja nih. Kita di atas punya gray kalau nggak salah. Nah, ini dia gray buat membuat apa namanya efek bayangannya ya. Kita bisa ganti jadi gray. Nah, kayak gini tuh. Terserah sih sebenarnya kalian mau pilih yang mana. Bagusan gray atau black, ya ini bebas teman-teman. Ini contohnya kayak gini aja. Gray seperti ini. Ini agak apa ya? Cukup bagus nih kalau gray teman-teman ya. Bayangannya mantap. Seperti ini kalian bisa coba dulu. Itu dia. Oke, tinggal nambahin shadow bagian sini aja. Yap, kita tambahin hover di sini. Masih di color box, teman-teman. Di bagian init atau konstruktornya. Kita tambahin satu properti ya, namanya hover. Nah, untuk pertama kita kasih false dulu. Jadi, properti hover ini kita nanti gunakan untuk ngecek ya. Apakah kita sedang di atas boxnya atau enggak. Oke. Defaultnya seperti ini, hover sama dengan false. Habis itu kita geser ke bawahnya. Kita nanti pengen ubah hovernya sama dengan true. Ketika apa? Ketika mouse-nya itu ada di atas box-nya. Oke, maka kita harus ngecek dulu. Cara ngeceknya tinggal kita tambahkan satu metode ya, namanya check hover di sini, teman-teman. Terus kita kasih pose-nya juga, posisinya sedang di mana. Kita akan ngecek. Kalau nanti dia self hover sama dengan kita akan perbarui dengan apa? Rectangle collide point. Nah, kita gunakan collide point untuk ngecek apakah posisi kursor kita sedang berada atau tabrakan atau bersentuhan dengan rectangle atau enggak. Nah, di sini kita tambahkan posisi. Nah, posisinya itu nanti bakal kita masukin posisi dari kursor mouse kita. Oke? Terus tinggal kita return aja hovernya. Nah, ketika udah di return di sini, berarti kan self hovernya udah jadi true ya di sini ya, teman-teman ya. Maka kita harus cek di dalam draw ini, teman-teman. Di sini kita harus cek lagi dengan if. Kalau dia true, maka dia nanti akan menambahkan semacam apa ya, kayak outline ya, teman-teman. Jadi seolah-olah dia akan agak masuk ke dalam gitu. Nah, caranya kayak gini, tinggal kita bikin satu lagi rectangle ya. Dan kita kasih warnanya itu white. Oke, kasih warnanya white dan terus kita kasih di sini rectangle-nya yang atas. Oke, kita ubah jadi apa nih? White warnanya. Terus kita kasih ini dia outline ya, teman-teman di sini. Empatnya adalah semacam kayak outline, nanti bakal muncul, teman-teman. Dan kita set juga border radiusnya. Oke, seperti ini kurang lebih untuk pengaturan di dalam method draw-nya. Oke, di dalam kelas color box. Nah, sekarang kita mau aktifkan di bagian yang bawah tadi ya, teman-teman ya. Kita scroll ke bawah di bagian draw game. Nah, ini kan kita udah bikin satu box ya tadi ya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja di bawahnya. Di sini mungkin sebelum draw ya, teman-teman ya. Karena kita nanti pengen ngecek hovernya dulu, baru dia akan tampil. Maka sebelum draw. Nah, pertama, kita harus cek dulu posisi dari mouse kita alias kursor kita dengan pygame mouse get pose alias mendapatkan posisi dari kursor mouse kita. Dia di mana? Oke. Habis itu, nah ini dia teman-teman, kita mau menggunakan check hover tadi yang udah kita bikin box.check hover, kita masukin posisi dari mouse-nya. Jadi dia nanti akan ngecek apakah si mouse-nya ini sedang menyentuh box-nya atau enggak. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita coba jalankan dulu, teman-teman. Nah, kita hover ya, kita arahkan mouse-nya ke sini. Boom, nah itu dia. Nah, nih. Ini hover nih, efek hover, teman-teman ya. Dia berada di atas si box-nya dan dia semacam kayak apa ya? Ini siap diklik lah gampangnya ya. Memberitahu kita bahwa dia siap diklik tuh. Oke, sederhana kayak gini, teman-teman ya. Silakan bisa dicoba dulu nih. Untuk hovernya. Tadi di bagian atas, ini coba. Bentar nih, coba kita sembunyikan biar kelihatan ya. Nih, cek hover di color box, habis itu mana tadi? Nah, nih di color box. Habis itu di bagian draw game-nya. Nih, sebelum box.draw, teman-teman. Oke. Oke, berikutnya kita mau menyusun ya beberapa box warna, teman-teman. Karena tadi cuma bisa satu doang nih. Nah, kita pengen susun nanti ada beberapa box ya. Nah, untuk bikin atau menyusun itu, teman-teman, karena nanti bakal kita bikin beberapa level ya. Nah, kita coba bikin satu level dulu di sini, teman-teman ya. Maka kita butuh satu metode lagi di sini. Nah, nih kita bikin aja satu lagi di bawahnya draw text ya, teman-teman. Atau sebelum draw game di sini kita bikin namanya create level ya, teman-teman.
Jadi ini nanti yang kita gunakan untuk membuat levelnya. Kita nanti rencana pengen ada level 1 sampai 10 ya, teman-teman. Nah, untuk kali ini kita coba satu level dulu di sini ya, create level satu dulu. Nah, oke, pertama kita harus siapin satu list untuk nyimpen seluruh boxnya nanti, teman-teman, yang bakal kita tampilin. Ada kita nanti kayaknya kita kasih 6 dulu ya, teman-teman. Box size ini 100 masih sama kayak yang tadi. Terus, nah, padding ini teman-teman kita gunakan untuk menentukan jarak ya. Kita tambahkan padding untuk menentukan jarak antar si apa namanya? Jarak antar si boxnya. Karena kan kita nanti bakal apa ya? Tumpuk ya. Kita tumpuk terus kita taruh sampingnya gitu juga ya. Kita kasih kayak gini. Ini 20 terus number boxnya. Nah, ini kita set 6 dulu aja, teman-teman ya. Atas baris 1 nanti 3 box, baris 2 bawahnya nanti 3 box lagi. Oke. Terus kolomnya kita kasih 3 ya kan? 3 kolom. Oke, 3 kolom dari yang sebelah kiri, tengah, dan juga paling kanan. Oke, habis itu kita kasih di sini kita hitung juga ya teman-teman ya, total width-nya itu berapa. Total width dari kumpulan box-nya nanti teman-teman. Nah, maka di sini kita harus kali dulu box size-nya dikali dengan columns. Jadi kita kasih jadi 3 ya. Totalnya nanti bakal 3 kolom, terus kita tambahkan dengan padding dikali kolom kurang 1. Nah, ini dia. Cara kita menentukan total width dari kumpulan box warna. Oke. Kemudian di bawahnya, nah ini kita mau bikin star X. Star X ini adalah di mana kita memulai untuk menggambar atau menampilkan boxnya, teman-teman. Nah, di sini kita taruh ya, harusnya dia berada di paling kiri dari total width-nya, teman-teman. Nah, ini kita bikin aja seperti ini ya. Kita bagi 2. Berarti dia nanti mulai dari yang paling kiri, star X-nya. Terus, ini dia juga star Y-nya juga kita kasih 280 ya, karena dia agak ke bawah. Ya, di bawahnya warna tadi, teman-teman ya. Soalnya ya, dua soalnya. Jadi kita kasih aja 280 di sini buat star Y-nya. Oke. Habis itu kita bikin available index. Jadi indeksnya kita dapetin dari apa? List di sini, teman-teman. Kita ambil dari range land color game colors. Jadi kan kita bikin ini ya, teman-teman ya. Tadi di atas udah ada game colors. Nah, ini kita pengen bikin list range dari 0 sampai ya paling akhir. Oke. Untuk availability indexnya. Indeksnya tersedia dari 0 sampai berapa. Gampangnya kayak gitu. Oke. Habis itu, nah bawahnya sini kita bakal mulai untuk bikin. Ya, for I in range number box. Jadi kita pengen bikin berapa box? 6 box. Maka ya udah tinggal kita ulangi aja 6 kali di sini. Sesuai dengan number boxnya yang atas. Yaitu 6. Oke. Habis itu kita mulai dari row alias barisnya dulu ya teman-teman di sini. I per columns ya, ini mudah aja harusnya columns. Terus nah ini modulus calls alias modulus kolomnya, karena mau kolomnya kan ya 1 2 3 doang. Nah, row-nya itu berarti dari kolomnya, karena row-nya nanti bakal kita cuma set jadi 2 doang ya. 2 baris atas dan bawah. Oke, kayak gitu. Jadi kita harus bagi dari kolomnya. Oke, dia masuk yang kolom 1 atau kolom 2 gitu. Kolom 1, baris 1 atau baris 2 gitu. Oke. Habis itu X-nya kita mulai dari start X ditambah kolom dikali box size plus padding kayak gini ya, teman-teman. Ini cara kita untuk menaruh X-nya di setiap box-nya, teman-teman. Oke, X setiap box bakal seperti ini ya. Tentu saja nanti dimulai dari yang paling kiri, dari start X-nya di sini, teman-teman ya. Jadi kita ini berarti bakal jadi 0 di sini nanti, teman-teman. Kolom dikali, karena kolomnya masih 0 ya, teman-teman. Oke. Habis itu bawahnya, nah ini kita kasih Y untuk boxnya. Sama, kita kasih start Y dulu, terus ditambahkan row, box size plus padding. Nah, ini adalah cara kita untuk ngeset Y dari setiap boxnya. Dia akan dari start X yang awalnya tadi ya, paling pojok kiri atas dari kumpulan boxnya, dia akan ditambahkan setiap dari kolomnya ya, dikali berapa, terus ditambahkan padding juga, box size tambah padding. Oke, seperti ini cara kita ngeset posisi dari setiap boxnya. Habis itu di bawah sini, nah kita dapetin index colornya teman-teman ya. Color index sama dengan available index. Nah, kita ambil dari I-nya. Oke, dia index ke berapa, gampangnya kayak gitu.
Oke. Kemudian, nah kita bikin satu box, ya kan? Satu box di sini. Oke, pakai color box sama kayak yang tadi ya, teman-teman. Oke, color box di sini kita kasih posisinya XY yang udah kita set di situ di atas. Oke, terus box size, ini kita kasih size-nya yaitu 100 ya, tadi masih sama. Habis itu, nah colornya tinggal kita set juga dengan color index yang udah di set. Kita dapatin dari index yang ada di sini. Oke, sesuai dengan I. Jadi dia indeks ke berapa ya udah disesuaikan aja tuh. Oke. Habis itu setelah bikin box, nah kita bakal tambahkan box tersebut ke dalam boxes alias list yang tadi menyimpan seluruh boxnya. Yang ini, self boxes nih. Ya kan kita append di situ semuanya. Oke, box dan juga color indexnya. Oke. Box dan juga color indexnya bakal kita masukin dengan tuple seperti ini ya. Ini tuple tersendiri, teman-teman ya. Nih, ada tuple kayak gini, box, terus index, dan itu kita masukkan ke dalam list. Jadi, yang ada di dalam list itu gabungan antara box dan juga color indexnya berapa. Gitu. Oke? Seperti ini. Habis itu, nah, setelah kita bikin 6 box, di sini kita ulang 6 kali tuh. Boxnya udah kita masukin ke dalam boxes semuanya. Tinggal kita kasih di sini bikin target color name. Jadi colornya nanti bakal apa ya udah. Nih di sini kita ambil color names. Nah, kita dapetin dari mana? Dari target color IDX alias index colornya tadi yang mana? Ya udah, dia sesuaiin dengan yang nah untuk sementara ini kita bakal sesuaiin dulu ya. Nama warna yang ada di pertanyaan dan juga warna yang ada di boxnya ini. Oke, target color name ya udah. Ini dia. Targetnya adalah yang ini. Oke, target color name adalah ya ini dia. Untuk yang ditampilkan nanti, teman-teman. Oke, untuk sementara ini masih sesuai. Yang mau ditampilkan dan namanya apa dan juga warna dari tulisannya itu apa. Sama semuanya harusnya nanti. Oke, seperti ini. Habis itu kita geser ke atas ya, teman, di init di konstruktor color match game. Oke, kita kok geser ke atas, sorry. Geser ke bawah sini, teman-teman. Geser. Geser ke bawah sini ya di konstruktor di sini, sorry. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita langsung aja panggil create levelnya, teman-teman ya. Oke. Untuk apa? Ya udah, untuk menampilkan seluruh box yang udah kita bikin tadi, teman-teman. Kalau ini nggak dipanggil ya, dia nggak akan bikin box 6, sebanyak 6 tadi ya. Makanya kita harus panggil di sini create level di dalam konstruktor initnya. Oke. Sekarang kita geser ke bawah ya, di draw game, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Di draw game, nah ini ada sedikit perbaikan ya di sini. Kita akan akses setiap box yang ada di dalam boxes tadi, teman-teman. Di sini ya, kita mau pakai for box. Nah, ini tadi yang indeks warna. Nah, ini kita lewatin aja, kita kasih underscore kayak gitu. In self boxes kayak gini, teman-teman. Nah, ini bakal kita cek hover dan juga draw. Jadi setiap box yang ada di boxes kita akan cek dan juga akan kita tampilkan di sini. Gitu, teman-teman. Oke, seperti ini. Habis itu, kalau udah, nah ini tinggal kita hapus aja yang bagian sini ya, teman-teman. Ini udah nggak kita pakai, ini bisa kita hapus. Karena color box udah kita bikin di bagian atas tadi, yang di sini. Nah, ini kita bisa hapus aja. Terus yang atas juga tadi harusnya, nah ini merah. Oke. Target color name udah diperbarui di bawah sini, teman-teman. Yang tadi. Nah, ini target color name. Jadi, yang atas ini bisa kita hapus aja. Oke. Karena udah mendapatkan nilai namanya dari sini, dari create level tadi, teman, di sini. Target color name. Oke, seperti itu. So, let's go, kita mau coba aja di sini apakah berhasil, teman-teman. Nah, ini dia. Tuh, udah ada 6 warna, 6 box ya, teman-teman. Tuh dia. Nih. Nah, nih, tuh. Dan setiap warna sudah bisa kita hover kayak gini. Nah, setiap boxnya udah bisa dan dia udah ada di tengah-tengah. Oke. Ini untuk menata dan ini ada paddingnya. Paddingnya itu sekali lagi dia jarak ya antar dari kotak ini ada antar box ini berapa. Kita kasih set tadi 200 ya. Sorry 20 paddingnya. Oke di sini. Seperti ini. Nice tuh. Looks good teman-teman. Silahkan bisa dicoba aja dulu untuk menampilkan 6 kotak warnanya ini. Gitu. Jadi kita tadi harus bikin apa dulu? Kita harus bikin create level dulu ya, karena nanti bakal ada beberapa level. Nah, untuk sementara ini baru level ya 1 doang anggap ya. Kayak gini. Oke, kita dapetin boxnya tadi, teman-teman ya. Bikin 6 box.
Terus kita bakal create levelnya ini kita panggil di sini ya teman-teman, jangan lupa di konstruktornya di init di bawah sini aja create level. Oke, terus merahnya juga bisa dihapus di sini ya. Habis itu kita scroll ke bawah ke bagian draw game. Nah, ini di sini. Yang tadi ada box di sini, ada object box, dan itu bisa dihapus saja karena boxnya udah kita bikin di create level. Di metode create level yang tadi udah kita tambahin ya. Nah, terus di bawahnya mouse host, ini kita kasih for box inside box. Ini harusnya ada index colornya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Karena kita mau ambil boxnya doang. Ini dia caranya kayak gini ya. Kita mau akses setiap box yang ada di dalam boxes. Jadi ada 6, ya kita akses satu persatu. Terus kita cek hover satu persatu dan juga kita draw satu persatunya. Gitu, teman-teman. Oke, silakan bisa dicoba dulu tuh. Oke, berikutnya teman-teman, kita mau ngeset ya atau mengatur biar yang ditampilkan itu secara acak. Tadi kan cuma merah doang tuh, dan susunan warnanya pun juga masih sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman, yang ada di urutan ini. Nah, kita pengen dia atau warnanya mereka semua itu ngacak. Oke, nah langkah pertama kita tentu saja harus mengimport dulu ya random teman-teman, seperti ini ya kan, import random. Terus kita scroll ke bawah teman-teman, kita ke bagian mana tadi, kita cari create level tadi ya teman-teman. Kita scroll ke bawah, color match game. Nah, ini di sini ya, di create level di sini teman-teman. Nah, kita mau randomize. Oke, kita mau shuffle yang ada di available indices ini ya, index atau index teman-teman. Jadi semua index yang kita dapetin tadi kita akan shuffle di sini ya teman-teman. Kita akan acak keseluruhannya available index. Nah, yang mana itu nanti bakal berpengaruh di bagian sini teman-teman. Dia akan mendapatkan color index yang beda-beda nanti, ya kan? Oke, beda-beda nih. Oke, itu dia yang membuatnya dia beda karena udah kita shuffle di situ. Habis itu di bawahnya teman-teman di sini sebelum target nih kita bikin juga untuk target color indexnya secara acak juga teman-teman di sini. Nah, masih sama pakai random. Nah, di sini kita bakal kasih choice dari B ya. Nah, ini dia. Jadi B in self boxes. Jadi untuk B1 itu berarti dia yang di bagian kedua ya. Tadi boxes itu isinya ada 2 ya. Di dalam boxes itu isinya terdiri dari itemnya itu terdiri dari 2, ada box dan juga ada color index. Nah, yang B1 ini berarti dia mengakses color indexnya teman-teman. Dia akan nge-choice, akan milih B1 color indexnya yang mana dari box tersebut ya. Dia akan randomize yang ada di situ sehingga nanti harapannya bisa tulisannya dan warnanya itu berbeda. Yang misal merah, nah kayak tulisannya merah nih, misal warnanya jadi kuning. Nah, itu dia tuh target color indexnya kayak gini teman-teman. Oke, habis itu di bawah sini teman-teman kita tambahkan juga display color index. Nah, untuk sementara ini kita bikin dia jadi masih sama ya teman-teman dengan target color indexnya. Nah, nanti mungkin ke depan bakal kita ubah juga secara random biar ganti-ganti teman-teman. Oke, seperti ini kita bakal coba lagi ya untuk melihat hasilnya. Nah, kayak gini kalian bisa amati di sini ya. Warnanya jadi oranye, dia udah secara apa namanya? Secara acak ya, teman-teman, yang tadi udah kita coba di sini. Oke, dia udah ngacak, yang shuffle-nya tadi juga udah bekerja dengan baik, color-nya udah beda. Ya kan? Oke, terus yang shuffle ini kita gunakan dalam ini, menampilkan ininya teman-teman ya. Dia akan ngancak ya kotak-kotaknya, kita coba silang terus kita klik lagi, pasti bakal beda lagi itu dia. Nih, ini misal kuning, hijau, merah ya. Nah, kita coba klik lagi. Nih, hijau, merah, pink nih, sekarang udah ganti tuh. Nah, itulah gunanya shuffle teman-teman, untuk ngancak si susunan warna boxnya tadi. Oke. Terus nah yang bawah ini random choice. Nah, ini nanti selanjutnya ya, mungkin part berikutnya teman-teman ya, kita bakal ganti ini tulisannya ini dengan warna yang lain mungkin. Ya kan? Nah, ini untuk sementara masih sama ya, teman-teman. Oke, dari sininya, dari target color ini masih sama dengan target color index yang ada di sini. Oke? Maka jadinya ya oranye ya tetap oranye di sini ya, teman-teman. Tulisannya oranye, tetap warnanya juga oranye. Nah, nih merah tetap warnanya merah juga. Oke, seperti ini. Nah, oke, jadi yang ini tadi cuma baru
menampilkan secara acak apa warnanya, teman-teman. Oke, warnanya apa? Ya udah kita tampilkan secara acak aja. Nah, ini target color name-nya juga ngikutin nih dari target color index yang udah kita bikin. Tadi kan dia udah bisa ngacak nih. Ini kuning. Sama lagi. Ini hijau. Nah, dan lain-lain. Cuma ya masih sama warnanya dengan tulisan yang dimaksud. Gitu, teman-teman. Nanti silahkan bisa dicoba dulu ya. Nih, tadi nambahin apa namanya random dulu, terus di bagian create level tadi kita tambahkan shuffle di bagian sini, terus kita juga kasih random choice. Oke, dan terakhir kita display color index. Nah, ini nanti mungkin next kita bakal ubah juga. Oke, kayak gitu. Oke, berikutnya teman-teman, setelah dia bisa hover ya kan, dan juga kita susun 6 boxnya, kita lanjutin untuk menambahkan klik ya. Jadi tentu saja kita pengen ngeklik mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, nanti kita coba dulu untuk ngeklik setiap boxnya. Oke, nah caranya kita ke color box dulu teman-teman. Di sini color box dia. Oke, habis itu kita bikin satu metode lagi untuk mengecek apakah diklik atau enggak. Ini dia. Kita bikin satu metode lagi namanya isClick. Oke, terus kita kasih posisinya di mana dia ngekliknya. Oke. Kemudian tinggal kita return aja self rectangle collide point. Jadi ini sebenarnya cuma ngecek aja posisi ngekliknya di bagian mana dia. Oke, apakah sedang diklik atau enggak. Jadi gambarnya kayak boxnya itu sedang diklik atau enggak. Ini mirip kayak yang hover tadi. Ya, kita akan mengecek. Jadi isClick ini nanti dia akan aktif ketika kita klik. Ya, nah kalau nggak diklik ya dia nggak akan aktif. Oke, nah aktifnya di mana? Kita sekarang scroll ke bawah teman-teman ya. Kita ke bagian color match scheme ya teman-teman. Terus di bagian sebelum run, nah ini kita tambahkan juga satu metode baru teman-teman, yaitu apa? Handle click. Oke, jadi di sini kita nanti mau menghandle klik yang terjadi. Oke, dengan posisi dari kliknya itu di mana? Oke, nah di bagian sini kita mau akses setiap box yang ada di dalam boxes tadi. Ya, ingat bahwa di dalam boxes tadi setiap itemnya itu menyimpannya apa? Box dan juga color index, teman-teman. Oke, box dan juga color index. Maka di sini kita harus akses nih. Mirip kayak yang tadi ya, teman-teman. Cuma yang atas ini dia underscore, color indexnya nggak dipakai. Nah, kalau yang di bawah, nih color indexnya nanti bakal dipakai. Oke, karena untuk ngecek bener atau salahnya. Nah, untuk sementara ini kita mau coba dulu teman-teman ya. Kita mau cek apakah udah berhasil ngeklik atau belum. Alias isClick-nya udah bekerja atau belum. Nah, oke, untuk di sini kita bikin dulu simpel aja. Teman-teman kita print untuk ngecek klik color yang mana. Nih, color indexnya kita sebut juga di sini. Habis itu jangan lupa kita kasih break ya. Untuk biar dia nggak terus-menerus. Nanti bakal menampilkannya. Oke, kita langsung break di sini kalau udah berhasil kita klik teman-teman. Oke, karena kita pengen sekali doang ya, harusnya sekali tek gitu kan, klik gitu dia bakal langsung hilang atau udah selesai gitu aja ya, nggak terus menerus. Makanya di sini kita perlu namanya break teman-teman. Oke, kayak gini kalau kita udah ngeklik salah satu warna. Nah, ntar kalau kita klik nanti bakal menampilkan ini ya teman-teman, klik colornya apa, indeksnya yang indeks keberapa. Oke, next kita geser ke bawah di run teman-teman ya. Di run ini kita mau tambahkan mengecek bahwa kita sedang ngeklik ya teman-teman. Event kliknya kita bikin di sini ya. Event type sama dengan pygame mouse button down, alias ketika kita ngeklik ya. Terus jangan lupa kita juga kasih spesifik di sini detailnya klik yang mana. Nah, kita tambahkan satu di sini berarti kita ngeklik yang tombol kiri teman-teman. Ini mouse kan ada beberapa tombol nih. Nah, kita mau klik yang tombol kiri dengan kita ngeceknya spesifiknya pakai yang ini, event button sama dengan satu. Oke. Terus di bawah sini kita dapetin posisi eventnya itu di mana ya, kita ngekliknya di mana, kita dapetin posisinya. Nah, disinilah kita bakal menggunakan handle click teman-teman. Nah, ini kita dapetin posisi dari event click itu terjadi di bagian mana. Oke, maka ya jadi secara apa ya, urutan ya teman-teman, dia akan handle click dulu di sini ya. Dia akan ngecek isClick. Kalau kliknya itu di bagian collide point rectangle-nya tadi, maka dia akan klik color dan dia akan menampilkan warnanya warna indeks keberapa. Oke, kita coba aja teman-teman ya di sini. Nah, nih, misal nih kita klik yang ini ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini print klik color 4 ya, ungu warna keempat. Misalnya dia warna ke-0 itu merah ya kalau nggak salah, warna yang paling pertama. Nah, ini dia kalian bisa lihat tuh. Klik color 0
terus ini 2, ini 6, dan seterusnya. Nah tuh, beda-beda ya. Udah sesuai dan udah berhasil berjalan dengan baik. Kalau kita klik, dia akan menampilkan dari indeks warna tersebut. Tuh, beda-beda. Oke, seperti ini. Seakan bisa dicoba dulu, teman-teman. Nah, berikutnya kita mau ngecek kebenarannya ya. Tadi udah kita berhasil cek bahwa udah berhasil ngeklik ya tadi ya. Nah, sekarang di bagian sini teman-teman, nah mungkin di bagian is click ini, oke kita mau tambahin untuk ngecek teman-teman. Nah, caranya gimana? Tinggal kita kasih if aja di sini ya, teman-teman. Color indexnya sama dengan target color index. Nah, maka di sini nih teman-teman ya. Jadi kita harus ngecek kalau color indexnya itu sama dengan target color index. Ya, tadi color index itu berarti yang sesuai dengan soalnya tadi, teman-teman. Soalnya tadi kan target, ya. Atau apa namanya? Pertanyaannya itu kan target ya. Nah, kalau indeksnya itu sama dengan yang kita klik, maka nah, kita akan tampilin benar dulu nih di sini. Oke. But else kalau selain itu, maka dia akan print salah. Simpelnya seperti ini. Nah, ini yang atas nih kita hapus aja, udah nggak kita pakai ya. Yang print click color ini bisa kita hapus, atau sebenarnya bisa juga kita buat ngecek aja ya teman-teman. Kita coba dulu. Nah, ini dia misal nih. Ini kan warna pink ya. Kita coba klik pink. Tuh, bener dia. Ya kan? Bener nih. Misal kita klik kuning, ya salah. Ya, karena harus sesuai dengan yang ini. Nah, ini dia. Tuh, salah, salah, salah. Yang betul cuma satu dong. Nah, ini bener nih. Pink. Tuh, kalian bisa lihat di sini ya. Bener. Tuh. Salah, salah, bener. Nah, kayak gitu. Simpel aja nih, teman-teman. Oke. Berarti ini bisa kita hapus aja karena udah nggak kita pakai. Oke, nice. Akan bisa dicoba dulu tuh. Oke, berikutnya teman-teman. Tadi udah bener salah ya. Terus kita pengen ketika benar maka dia akan menambahkan skor ya kan, namanya skor. Tapi kan skornya masih belum bisa nambah tuh. Terus juga dia akan mengacak ulang ya, gambarnya kayak next levelnya lah ya kan. Tapi di sini kita coba aja dulu buat sedikit apa ya, prototype aja teman-teman yang buat next level, next round kayak gini ya. Kita bikin satu method baru next round ya kan. Nah, dia akan menambahkan skor. Maka di sini self skor tambah, misal tambah 5 ya, bebas terserah kalian mau tambahin berapa. Habis itu dia akan create level baru. Nah, ini sebenarnya kalau nanti kita bikin level yang lebih susah, tentu saja nanti bakal ada tambahan, tapi untuk sementara kita coba dulu create level baru, dia akan ngacak lagi gampangnya kayak gitu. Oke. Nah, tiga kita pakai aja teman-teman ya di bawahnya sini. Ketika udah benar, maka dia akan next round, teman-teman, alias akan mengacak ulang. Oke, nah ini kita coba lagi. Nah ini dia tuh. Oke, misal nih salah ya udah dia nggak akan berubah ya tuh. Tapi kalau benar dia akan ngacak ulang. No, benar dia akan jadi gunting. Nih kita salah masih belum bisa, terus kita klik kuning. Nah dia bisa ganti dan skornya kalian bisa amati di situ udah bisa nambah ya tuh. Hitam merah benar, oranye benar, kuning benar. Nah dia udah nambah. Gitu teman-teman. Cukup sederhana deh. Mantap. Ya, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ini buat apa nih? Part 1 dulu kali ya. Jadi kita udah berhasil menambahkan beberapa fitur ya tadi, teman-teman. Oke. Ini ada tulisan dulu ya, skornya, levelnya, terus klik warna, terus di sini warna atau soal pertanyaannya itu udah bisa ganti-ganti ya, udah bisa ganti ya. Ini bisa kita silang, terus dia bisa ganti-ganti. Nah, kita silang lagi. Nah, ini udah jadi pink, ya kan? Dia jadi ungu, dan seterusnya. Habis itu, kotaknya, box warnanya juga udah ganti-ganti. Ini bisa kita jalankan nih. Biru, oranye, pink. Nah, kita coba jalankan lagi. Harusnya dia ganti lagi ya. Nih. Ungu, merah, biru, dan seterusnya lainnya. Oke. Terus, selain itu, kita juga bisa nambahin apa lagi tadi, teman-teman? Kita bisa klik nih. Bener salahnya. Misal nih, salah hijau ya udah dia gak akan lanjut, tapi kalau hijau bener dia akan lanjut dan dia akan ngeset lagi, skornya pun juga tambah gitu teman-teman. Nah oke. Nah jadi untuk part 1 mungkin gini dulu aja, silakan kalian bisa ulik, bisa diikuti satu langkah demi satu langkah teman-teman ya, pelan-pelan aja, santai aja, nggak apa-apa. Yang penting bisa diikuti dengan baik dan juga bisa menghasilkan seperti ini tanpa ada yang error teman-teman. Nah nanti di part 2
kita bakal lanjutin ya untuk next level ya, levelnya tambah. Ini kan masih satu level. Juga kita akan ngeset warna dari tulisannya bisa beda-beda. Terus juga kita kasih waktu ya, dan juga kita kasih menu, terus menang kalahnya juga. Nah, masih agak panjang nih nanti perjalanan kita, teman-teman. Nggak apa-apa, tetap semangat buat ngerjainnya, buat latihannya juga, teman-teman. Pelan-pelan, yang penting bisa dipahami, gitu. Oke, kita lanjutin lagi di part 2, teman-teman. Next, langsung aja diklik di bawah atau di situ. Ya, itu dia part 2, teman-teman. Let's go.